Selamat pagi, Bapak dosen beserta teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Kristen Lestari Sinaga, Muhammad Reza, serta Muhammad Akbar Sampurno akan menjelaskan materi mengenai pendapatan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jika keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dihitung, akan diproduksi produk nasional atau pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat didefinisikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, nilai seluruh produk, barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Yang kedua, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Dan yang ketiga, jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Yang berikutnya, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu 1 tahun, termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri, tapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri. Sebagai rumus, PNB sama dengan PDB dikurang FPLN dikurang FPDN, di mana FPLN adalah faktor-faktor produksi luar negeri dan FPDN adalah faktor-faktor produksi di dalam negeri. Selisih antara FPLN dan FPDN adalah pendapatan faktor produksi neto dari luar negeri. Jadi rumusnya PNB sama dengan PDB dikurang FPNLN. Sebagai contoh, GDP negara A sebesar 6.500.900, pendapatan penduduk negara A yang ada di negara B sebesar 200.500, dan pendapatan penduduk asing di negara A sebesar 325.800. Maka jumlah GNP adalah seperti rumus yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa GNP sama dengan GDP tambah pendapatan neto dari luar negeri. Maka 6.500.900 ditambah 200.500 dikurang 325.800 sama dengan 6.500.900 dikurang 125.300 sama dengan 6.375.600. Maka GNP-nya adalah 6.375.600. Produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto diperoleh dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Karena nilai PNB merupakan nilai kotor, untuk mendapatkan nilai bersihnya harus dikeluarkan depresiasinya. Hal ini disebabkan di dalam PNB, investasi yang dipakai adalah investasi kotor, yaitu jumlah investasi yang ditanam. Sebagai rumus, PNN sama dengan PNB dikurang depresiasi. Contohnya, penyusutan alat di perusahaan A sebesar 11.400, maka jumlah NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. GNP dapat kita peroleh dari hasil sebelumnya, yaitu 6.375.600 dikurang 11.400 sama dengan 6.364.200. Maka NNP-nya adalah 6.364.200. Pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan seluruh warga negara sebagai balas jasa semua faktor produksi yang digunakan. Untuk mendapatkan pendapatan nasional, harus mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan menambahkan dengan subsidi. Sebagai rumus, PN sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung plus subsidi. Contohnya, pajak penjualan barang sebesar 125.000 dan subsidi sebesar 30.000. Maka jumlah NNI adalah rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung plus subsidi. NNP dapat kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu 6.364.200 dikurang pajak tidak langsung 125.000 ditambah subsidi 30.000 sama dengan 6.269.200.
Maka jumlah NNI-nya adalah 6.269.200. Pendapatan personal atau personal income. Pendapatan personal adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi. Ternyata tidak seluruh pendapatan nasional diterima oleh rumah tangga. Untuk memperoleh pendapatan personal, laba perusahaan yang tidak dibagikan atau laba ditahan harus dikurangkan, sebab laba ditahan merupakan hak perusahaan. Selain itu, pembayaran asuransi sosial atau PAS harus juga dikurangkan. Sebagai contoh, transfer payment sebesar 30.000, pajak perseroan 25.000, laba ditahan 41.500, iuran pensiun 23.800, asuransi sebesar 500.000. Maka jumlah PI adalah rumus dari PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurang iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseroan sama dengan 6.269.200 ditambah 30.000 dikurang 23.800 ditambah 50.000 ditambah 41.500 tambah 25.000 sama dengan 6.269.200 ditambah 30.000 dikurang 140.300 sama dengan 6.439.500. Maka PI sama dengan 6.439.500. Dan yang terakhir, pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang secara real berada di tangan konsumen dan siap untuk dibelanjakan atau ditabung. Besarnya pendapatan disposable adalah pendapatan personal dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan perorangan. Sebagai contoh, pajak pendapatan sebesar 132.900, maka jumlah DI adalah DI rumusnya sama dengan PI dikurang pajak langsung. PI atau personal income dapat kita ketahui dari perhitungan sebelumnya, yaitu 6.439.500 dikurang pajak langsung sebesar 132.900. Maka hasil DI sama dengan 6.306.600. Cara perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengukur pendapatan nasional, antara lain pendekatan produksi atau production approach, pendekatan pendapatan income approach, dan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach atau production approach. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai tambah. Oleh karena itu, dalam perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah di setiap lahan produksi. Jadi, perhitungan bukan menggunakan produksi bahan mentah, setengah jadi, dan barang baku yang berasal dari luar negeri. Dengan pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya antara atau nilai input yang terdiri atas bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan ISIC, International Standard Industrial Classification, perekonomian Indonesia dibagi ke dalam 11 sektor. Sektor-sektor tersebut kemudian disederhanakan lagi menjadi 9 sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga industri manufaktur, yang keempat listrik, gas, dan air bersih, yang kelima bangunan, yang keenam perdagangan, hotel dan restoran, yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi, yang kedelapan keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, yang kesembilan jasa-jasa. Perhitungan pendapatan nasional pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan Q1 kali P1 tambah Q2 kali P2 tambah Q3 kali P3. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional. Q1, Q2, Q3, dan QA jumlah jenis barang. P1
P1, P2, P3, dan PA seharga jenis barang. Contoh, seandainya seorang pengusaha pakaian akan memulai usahanya, langkah pertama yang dilakukan adalah memberi kapas dari para petani dengan harga Rp300.000. Pengusaha pabrik akan mengolah kapas menjadi benang dengan biaya Rp400.000. Para pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya Rp600.000. Kain tersebut masuk ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar Rp800.000. Seterusnya, pakaian jadi tersebut dijual kepada pedagang di pasar dengan harga Rp1.000.000. Tabel perhitungan nilai tambah. Sektor produksi. Yang pertama, pertanian kapas. Nilai outputnya Rp300.000, nilai inputnya Rp0, nilai tambahnya Rp300.000. Yang kedua, pabrik benang. Nilai outputnya Rp400.000, nilai inputnya Rp300.000 dengan nilai tambahnya Rp100.000. Pabrik tekstil, nilai outputnya Rp600.000, nilai inputnya Rp400.000, nilai tambahnya Rp200.000. Industri garmen, nilai outputnya Rp800.000, nilai inputnya Rp600.000, dan nilai tambahnya Rp200.000. Perdagangan atau pakaian jadi, nilai outputnya Rp1.000.000, nilai inputnya Rp800.000, nilai tambahnya Rp200.000. Jumlah nilai tambahnya jadi Rp1.000.000. Pendekatan pendapatan atau income approach. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan tingkat balas jasa bruto sebelum dikurangi pajak. Dari faktor produksi yang dipakai, perhitungan dengan pendekatan pendapatan akan diberikan hasil yang lebih realistis. Namun dalam kenyataannya tidak terrealistis karena sulitnya menentukan pendapatan masyarakat yang sebenarnya. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, upah atau gaji, balas jasa pemilik tenaga kerja. Yang kedua, bunga yang ditanda dengan I, balas jasa pemilik modal. Yang ketiga, sewa yang ditanda dengan R, balas jasa pemilik tanah. Yang keempat, keuntungan yang ditandai N dengan balas jasa pengusaha. Total balas jasa atas keseluruhan faktor produksi tersebut disebut pendapatan nasional atau PN. Jadi secara matematis, menurut pendekatan pendapatan nasional dirumuskan sebagai berikut. PN sama dengan W tambah I tambah R tambah P. Pendapatan per kapita. Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional atau biasanya dalam PDB. Dengan jumlah penduduk di negara tersebut semakin tinggi angka PDB per kapita, kemakmuran rakyat dianggap makin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menggunakan angka PDB per kapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu negara. Berdasarkan standar tahun 1992, sebuah negara dikatakan miskin jika PDB per kapitanya lebih kecil dari $450. Berdasarkan standar tersebut, sebagian besar negara-negara di dunia adalah negara miskin. Suatu negara dikatakan makmur jika PDB per kapitanya lebih besar dari $8.000. Dengan menggunakan standar tersebut, hanya sebagian kecil negara di dunia yang dianggap kaya atau makmur. Negara-negara tersebut umumnya terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara. Bank Dunia atau World Bank pada tahun 2001 telah mengelompokkan negara-negara di seluruh dunia menjadi 5 kelompok berdasarkan pendapatan per kapitanya.
yaitu yang pertama, kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita 520 US dollar atau kurang. Kelompok yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah bawah, yaitu low middle income economies, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 1.740 US dollar. Kelompok yang ketiga, negara berpendapatan menengah middle income economies, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 2.990 US dollar. Yang keempat, kelompok negara yang berpendapatan menengah atas atau upper middle income economies, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 4.870 US dollar. Yang kelompok kelima, negara berpendapatan tinggi atau high income economies, yaitu negara-negara yang memiliki pendapatan per kapita sekitar 25.480 US dollar. Indonesia pernah termasuk salah satu negara berpendapatan menengah ke bawah, lower middle income. Hal tersebut didasarkan atas laporan Bappenas yang menunjukkan bahwa pada 1995 PNB per kapita Indonesia mencapai 1.023 US dollar, kemudian meningkat menjadi 1.055 US dollar dan 1.088 US dollar pada tahun 1996 dan 97. Namun berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2005, Indonesia memiliki PNB per kapita sebesar 3.700 US dollar yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan rendah berdasarkan kriteria Bank Dunia tersebut. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian negara. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat kita ketahui apakah suatu negara termasuk kategori negara industri atau negara agraris. Selanjutnya, hasil dari perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan kemana perekonomian bergerak, berapa laju kecepatan geraknya, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu sasaran. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu daerah dengan daerah lain, baik antar provinsi di dalam suatu negara maupun antar negara. Membandingkan perekonomian dari setiap periode. Dengan membandingkan pendapatan nasional setiap waktu dari tahun ke tahun dapat memberi keterangan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam perekonomian, apakah ada perubahan struktur atau tidak, dan dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah terdapat kenaikan atau penurunan dalam pendapatan per kapita. Merumuskan kebijakan pemerintahan. Perhitungan pendapatan nasional berguna untuk membantu dalam merumuskan kebijakan pemerintahan. Seandainya pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, perhitungan pendapatan nasionalnya inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu acuannya. Dari satu periode ke periode lainnya, tingkat harga berbagai barang dan jasa akan selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut biasanya berupa kenaikan harga atau dalam istilah ekonomi dikenal dengan nama inflasi. Untuk dapat menentukan perubahan harga rata-rata pada suatu periode tertentu digunakan indeks harga. Perbandingan pendapatan nasional dengan negara lain. Adanya kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita biasanya dipakai sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara, baik PDB maupun pendapatan per kapita sebenarnya, bukan berupa ukuran yang ideal. Michael P. Todaro, seorang profesor ekonomi dari Universitas New York, menyatakan bahwa pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita merupakan indeks kesejahteraan pembangunan yang biasa.
Pendapatan per kapita misalnya hanya merupakan konsep rata-rata karena sama sekali tidak memberi indikasi bagaimana pendapatan nasional sebuah negara dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, baik pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh apapun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Maupun demikian, kenaikan dalam pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenaikan pendapatan per kapita dan tingginya kesejahteraan rakyat bukan merupakan tujuan pembangunan yang harus dipisahkan, karena keduanya bisa diwujudkan secara bersama-sama. Strategi pembangunan yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan atau redistribution with growth pernah direkomendasikan oleh Bank Dunia pada era 1970-an terhadap negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara 7% sampai 8% per tahun dan rata-rata pendapatan per kapita yang meningkat setiap tahun. Indonesia pada masa Orde Baru pernah diprediksikan sebagai salah satu calon negara industri baru, akan tetapi akibat krisis ekonomi sejak pertengahan tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia terus memburuk dan mengalami kemunduran. Identitas ekonomi makro dasar. Ilmu ekonomi makro adalah studi tentang perilaku perekonomi secara keseluruhan. Ilmu ini mempelajari output nasional, kesempatan kerja, harga dan perdagangan nasional. Seperti contoh, mempelajari seluruh kecenderungan dalam impor dan ekspor kita, dan juga menanyakan hal-hal seperti mengapa nilai tukar dolar naik pada awal tahun 1980-an dan jatuh pada akhir 1980-an. Ekonomi makro di lain pihak berusaha melihat melalui teleskop yang terbaik perilaku rumah tangga individu dan perusahaan secara menyeluruh dan dengan tujuan lebih memusatkan gambaran tersebut agar hal-hal yang kecil tidak esensial dapat dihilangkan. Kalau ekonomi mikro membahas tentang konsumen, maka konsumen dalam ekonomi makro adalah keseluruhan konsumen sebagai satuan agregat. Demikian pula dengan perusahaan, permintaan, penawaran harga, dan sebagainya. Kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa produk nasional bruto atau gross national product atau PNB adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Dirumuskan sebagai berikut: PNB sama dengan PDB plus pendapatan neto dari luar negeri atau net factor income from abroad. Net nasional produk atas dasar harga dasar adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan atas barang modal dalam proses produksi selama 1 tahun. Rumusnya adalah 2 NNP sama dengan GNP min. Studi kasus tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional Indonesia masa ke masa terus mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan nasional ini berdasarkan PDB yang terus meningkat. Walaupun demikian, tingginya pendapatan belum tentu mencerminkan kesejahteraan bagi Indonesia. Ini disebabkan oleh tingkat pengangguran tinggi, letak geografis, dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Pendapatan terbesar berada pada bidang industri pengolahan yang berkisar di atas 25% dari PDB. Pada tahun 2005, pendapatan nasional Indonesia terbesar dipasok dari sektor pertambangan sebesar 491,28 triliun. Pendapatan nasional di Indonesia terkecil berada pada sektor listrik, gas, dan air bersih yang bersekitar di bawah 1% dari PDB, sedangkan mulai dari tahun 2006 hingga 2009, sektor industri yang paling besar menyumbangkan pendapatan nasional. Dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini berkembang menjadi negara industri, walaupun Indonesia disebut sebagai negara agraris.
Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara industri dengan SDM yang ada dan dengan adanya teknologi yang berkembang cukup pesat saat ini, dengan menjadikan industri sebagai tonggak utama pembangunan dan diberdayakan SDM yang ada. Bukan tidak mungkin Indonesia dapat menciptakan peluang usaha kerja guna mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan derajat hidup rakyat banyak. Pendapatan per kapita 2010 diperkirakan naik sekitar 3.000 US dollar atau 27 juta per tahun. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, kenaikan itu disebabkan dua faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sekitar 6% atau lebih yang pada giliran atau akan meningkatkan PDB. Dampaknya akan lebih bagus jika pertumbuhan PDB lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, karena apresiasi rupiah, hitungan pendapat per kapita selama ini didasarkan pada kurs dolar. Terdapat pertumbuhan ekonomi pemerintah di tahun 2011 sebanyak 6,4%. Bukan hanya bisa dicapai, bahkan dapat dilampaui jika momentum pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7%. Syaratnya pembangunan infrastruktur, iklim usaha yang baik, dan ekonomi dunia tidak membawa pengaruh negatif terhadap negara Indonesia. Makin bergairahnya perekonomian nasional akan terkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat per kapita. Meningkatnya pendapatan nasional memang suatu prestasi yang baik, akan tetapi bukan berarti kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat mengikuti begitu saja. Untuk itu terpemerintah harus lebih memaksimalkan pemerataan dalam mendistribusikan pendapatan agar tidak terjadi gap atau kesenjangan di dalam tingkat kehidupan masyarakat yang berakibat muncul suatu ketegangan. Berharap agar pemerintah Indonesia tanggap terhadap pendapatan nasional di negara kita. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata kami. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.